Pernahkah Anda merasa bahwa gairah dan vitalitas Anda, terutama di pagi hari, tidak lagi sekuat dulu? Anda mungkin bangun dengan perasaan lesu, dan rasanya ada sesuatu yang menghambat Anda, bahkan dalam hal yang paling pribadi sekalipun. Kita sering mencari solusi di tempat yang jauh, padahal terkadang jawabannya ada di dalam cangkir sarapan kita sendiri. Bayangkan, kebiasaan sederhana yang telah Anda lakukan bertahun-tahun, mungkin justru menjadi penyebab masalah yang selama ini Anda rasakan. Ini bukan tentang salah satu jenis makanan eksotis atau suplemen aneh, melainkan sesuatu yang mungkin setiap hari Anda teguk tanpa curiga. Banyak pria di atas 60 tahun mengalami penurunan dalam kehidupan intim mereka, dan mereka merasa malu untuk membicarakannya. Rasa percaya diri terkikis, hubungan mungkin terasa renggang, dan Anda bertanya-tanya, mengapa ini terjadi padaku? Yang menyedihkan, seringkali kita tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil di pagi hari yang dianggap tidak berbahaya justru bisa menjadi biang keladinya. Dalam video ini, kita akan mengungkap sebuah rahasia yang mungkin mengejutkan Anda. Kita akan membahas 7 jenis teh yang jika Anda minum untuk sarapan setelah usia 60 tahun, bisa jadi justru merusak potensi Anda. Ini bukan sekadar tentang kesehatan umum, tetapi tentang menjaga api semangat Anda tetap menyala. Jadi tonton sampai akhir untuk sesuatu yang akan mengejutkan Anda. Dan temukan bagaimana Anda bisa kembali merasakan vitalitas yang Anda rindukan. Baiklah, mari kita mulai dengan yang pertama. Dan ini mungkin yang paling umum di antara kita, terutama di Indonesia, teh manis. Anda mungkin berpikir, teh manis kan biasa setiap pagi saya minum. Justru itu poinnya. Teh manis yang kita konsumsi sehari-hari, apalagi jika gulanya berlebihan, adalah salah satu musuh terbesar vitalitas pria di atas 60 tahun. Bukan tehnya itu sendiri, tetapi kandungan gulanya yang sangat tinggi. Bayangkan tubuh kita seperti sebuah mesin yang kompleks. Gula, terutama gula olahan yang banyak terkandung dalam teh manis instan atau teh yang kita tambahkan gula putih banyak-banyak, ibarat pasir yang kita masukkan ke dalam mesin itu. Awalnya mungkin tidak terasa dampaknya, tapi lama-kelamaan pasir itu akan mengikis setiap komponen, membuat mesin berkarat dan akhirnya macet. Gula berlebih secara kronis dapat menyebabkan peradangan di seluruh tubuh, merusak pembuluh darah, dan memicu resistensi insulin. Resistensi insulin adalah kondisi di mana sel-sel tubuh tidak merespons insulin dengan baik, sehingga kadar gula darah tetap tinggi. Ini adalah cikal bakal diabetes tipe 2, dan tahukah Anda, diabetes adalah salah satu penyebab utama disfungsi ereksi. Gula yang tinggi merusak lapisan bagian dalam pembuluh darah yang disebut endotel. Endotel yang sehat sangat penting untuk menghasilkan oksida nitrat, sebuah molekul yang membantu pembuluh darah rileks dan melebar, sehingga darah bisa mengalir dengan lancar ke seluruh tubuh, termasuk ke area yang paling penting untuk ereksi. Ketika endotel rusak akibat gula, produksi oksida nitrat terganggu, dan akibatnya, aliran darah menjadi tidak optimal. Bukan hanya itu, konsumsi gula berlebih juga berkontribusi pada penambahan berat badan, terutama lemak perut. Lemak perut ini bukan sekadar masalah penampilan, ia adalah pabrik hormon yang aktif, yang dapat meningkatkan produksi estrogen pada pria dan menurunkan kadar testosteron. Testosteron adalah hormon vitalitas pria. Penurunan testosteron bukan hanya berarti penurunan gairah seksual, tetapi juga dapat memengaruhi energi, suasana hati, dan massa otot Anda. Jadi, teh manis di pagi hari, dengan gula yang menggunung, perlahan tapi pasti, bisa menggerogoti dasar vitalitas Anda. Lalu, apa solusinya? Jika Anda terbiasa minum teh manis setiap pagi, cobalah untuk mengurangi porsi gulanya sedikit demi sedikit. Awalnya mungkin terasa hambar, tapi lidah kita punya kemampuan adaptasi yang luar biasa. Atau, lebih baik lagi, gantilah dengan teh tawar. Anda bisa mencoba menambahkan sedikit perasan lemon atau irisan jahe untuk memberikan rasa alami yang menyegarkan tanpa gula. Pilihan lainnya adalah teh hijau tawar, yang kaya antioksidan dan justru sangat baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda.
Ingat, setiap sendok teh gula yang Anda kurangi adalah investasi untuk kesehatan pembuluh darah Anda yang pada akhirnya akan sangat memengaruhi kemampuan ereksi Anda. Ini adalah langkah kecil yang dampaknya bisa sangat besar bagi kualitas hidup intim Anda. Yang ini Sekarang, mari kita beralih ke teh kedua yang mungkin juga perlu Anda pertimbangkan untuk dihindari, terutama jika Anda sering merasakannya sebagai minuman penghangat atau relaksasi di pagi hari. Teh akar manis atau licorice root tea. Teh jenis ini, meskipun terdengar alami dan kadang dikonsumsi untuk mengatasi masalah pencernaan atau batuk, ternyata memiliki sisi lain yang perlu Anda waspadai, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Akar manis mengandung senyawa aktif yang disebut glycyrrhizin. Senyawa ini, meskipun memiliki sifat antiinflamasi dan antivirus, juga diketahui dapat memengaruhi kadar hormon dalam tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konsumsi akar manis secara teratur dan dalam jumlah yang cukup bisa menurunkan kadar testosteron pada pria. Bagaimana bisa? Glycyrrhizin dapat menghambat enzim tertentu dalam tubuh yang bertanggung jawab untuk memproduksi testosteron. Penurunan testosteron, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, adalah faktor risiko utama disfungsi ereksi. Bukan hanya itu, penurunan testosteron juga bisa menyebabkan penurunan energi, massa otot, kepadatan tulang, dan gairah seksual secara keseluruhan. Bayangkan Anda mungkin minum teh akar manis dengan niat baik untuk kesehatan, tapi tanpa sadar, Anda justru mengganggu keseimbangan hormon penting yang dibutuhkan untuk vitalitas pria. Ini seperti Anda ingin memperbaiki satu bagian mesin, tapi malah merusak bagian lainnya yang lebih krusial. Efek hormonal ini mungkin tidak dirasakan secara instan, tapi jika Anda mengonsumsinya secara rutin setiap pagi, efek kumulatifnya bisa menjadi signifikan seiring waktu. Selain itu, konsumsi akar manis dalam jangka panjang juga dapat menyebabkan peningkatan tekanan darah dan retensi cairan, yang tentu saja tidak baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah Anda secara keseluruhan. Kesehatan jantung yang buruk adalah prediktor kuat masalah ereksi. Jadi, teh akar manis, meskipun terdengar seperti herbal yang menyehatkan, ternyata bisa menjadi bumerang bagi vitalitas pria. Lalu, apa alternatifnya jika Anda mencari minuman yang menenangkan atau membantu pencernaan di pagi hari? Anda bisa mencoba teh jahe hangat yang sangat baik untuk pencernaan dan memberikan sensasi hangat tanpa efek samping hormonal. Teh kunyit juga merupakan pilihan bagus, dikenal karena sifat anti-inflamasinya. Atau Anda bisa memilih teh krisan tawar yang menenangkan dan memiliki banyak manfaat kesehatan lainnya. Kunci di sini adalah memilih minuman herbal yang sudah terbukti aman dan tidak mengganggu keseimbangan hormon Anda, terutama testosteron. Jadi, lupakan teh akar manis untuk sarapan Anda. Nah, setelah kita membahas bahaya gula berlebih pada teh manis dan efek hormonal dari teh akar manis, mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang jenis teh lain yang juga perlu diwaspadai agar vitalitas Anda tetap terjaga. Baiklah. Mari kita lanjutkan perjalanan kita. Dan teh ketiga yang akan kita bahas mungkin akan mengejutkan banyak dari Anda, karena ini adalah teh yang sering dianggap menyegarkan atau menenangkan, teh peppermint atau teh spearmint. Ya, betul sekali, teh mint. Anda mungkin berpikir, apa salahnya dengan teh mint? Bukankah itu menenangkan dan baik untuk pencernaan? Memang benar, teh mint bisa membantu meredakan perut kembung atau mual, dan memberikan sensasi segar. Namun, ada aspek lain yang perlu diperhatikan oleh pria di atas 60 tahun. Beberapa penelitian, meskipun sebagian besar dilakukan pada hewan atau belum sepenuhnya konklusif pada manusia, menunjukkan bahwa mint, terutama spearmint, dapat memiliki efek anti-androgenik. Apa artinya ini? Efek anti-androgenik berarti dapat mengurangi kadar hormon androgen seperti testosteron atau menghambat kerjanya di dalam tubuh. Testosteron, seperti yang sudah kita bahas, adalah hormon kunci untuk vitalitas pria, termasuk gairah seksual dan kemampuan ereksi. Bayangkan tubuh Anda sedang berusaha keras memproduksi testosteron yang cukup untuk menjaga
semua fungsi vital, dan kemudian Anda secara teratur memasukkan sesuatu yang berpotensi menghambat proses tersebut. Ini seperti Anda sedang mengisi bahan bakar mobil Anda, tapi di saat yang bersamaan ada yang menyumbat jalur bahan bakar itu. Akibatnya, mesin tidak mendapatkan energi yang cukup dan performanya menurun. Bagi pria yang memang sudah mengalami penurunan testosteron alami seiring bertambahnya usia, konsumsi teh mint secara rutin di pagi hari bisa jadi mempercepat atau memperburuk kondisi tersebut. Meskipun efeknya mungkin tidak sekuat obat-obatan tertentu, akumulasi dari kebiasaan minum teh mint setiap hari selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun bisa memberikan dampak yang signifikan pada keseimbangan hormon Anda. Anda mungkin merasa lebih lesu, gairah menurun, dan tentu saja kemampuan ereksi pun terpengaruh. Sensasi segar yang Anda dapatkan dari teh mint di pagi hari mungkin tidak sebanding dengan potensi kerugian yang bisa ditimbulkannya pada vitalitas Anda. Jadi, jika Anda mencari minuman yang menyegarkan di pagi hari, ada banyak pilihan lain yang lebih aman dan bahkan lebih bermanfaat. Anda bisa mencoba air lemon hangat yang membersihkan dan menyegarkan, atau teh jahe dengan sedikit madu murni, tentu saja tanpa gula tambahan. Bahkan teh tawar biasa yang diseduh dengan daun pandan segar bisa memberikan aroma dan rasa yang unik dan menenangkan tanpa efek samping yang tidak diinginkan pada hormon Anda. Ingat, tujuan kita adalah menjaga hormon tetap seimbang dan aliran darah tetap lancar. Jadi, Selanjutnya, mari kita bicara tentang teh keempat, yang seringkali menjadi pilihan karena warnanya yang cantik dan klaim kesehatannya, teh rosella atau teh kembang sepatu. Teh rosella populer karena kaya antioksidan dan sering dikonsumsi untuk menurunkan tekanan darah atau kolesterol. Memang, teh rosella memiliki banyak manfaat. Namun seperti halnya teh mint, ada potensi efek samping yang perlu Anda ketahui, terutama jika Anda seorang pria yang mengkhawatirkan vitalitasnya. beberapa penelitian, terutama pada hewan, telah menunjukkan bahwa teh rosella dapat memiliki efek anti-androgenik serupa dengan teh mint. Artinya, ada kemungkinan teh ini dapat memengaruhi kadar testosteron atau bagaimana tubuh Anda menggunakan testosteron. Untuk pria di atas 60 tahun yang sudah menghadapi tantangan alami dalam menjaga kadar testosteron, ini bisa menjadi masalah. Sekali lagi, kita tidak ingin secara tidak sengaja mengganggu keseimbangan hormon yang begitu penting untuk gairah dan fungsi ereksi. Selain itu, meskipun efek penurunan tekanan darah dari rosella sering dianggap positif, bagi sebagian pria, terutama yang sudah mengonsumsi obat tekanan darah, konsumsi rosella berlebihan bisa menyebabkan tekanan darah terlalu rendah. Tekanan darah yang terlalu rendah dapat menyebabkan pusing, lemas, dan yang terpenting, mengurangi aliran darah ke organ-organ vital, termasuk ke penis. Aliran darah yang sehat adalah fondasi ereksi yang kuat, jadi segala sesuatu yang mengganggu aliran ini perlu diwaspadai. Bayangkan, Anda ingin menjadi lebih sehat dengan minum teh rosella, tetapi tanpa sadar Anda justru menciptakan masalah baru yang dapat memengaruhi kehidupan intim Anda. Ini bukan berarti rosella itu sepenuhnya buruk, tetapi lebih kepada kehati-hatian dalam konsumsi rutin di pagi hari, terutama jika Anda memiliki kekhawatiran tentang testosteron atau tekanan darah. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan teh kelima, yang perlu Anda pertimbangkan untuk dihindari di pagi hari, terutama jika Anda sedang mencoba menurunkan berat badan atau mengatasi masalah pencernaan. Teh jati Cina atau teh sena. Teh ini sangat populer di kalangan mereka yang mencari solusi alami untuk melancarkan buang air besar atau sebagai bantuan diet. Namun ada bahaya serius yang mengintai di balik klaimnya. Teh jati Cina adalah pencahar stimulan. Artinya, teh ini bekerja dengan merangsang otot-otot di usus besar Anda untuk berkontraksi, mempercepat pergerakan feses. Meskipun sesekali digunakan untuk mengatasi sembelit akut, mungkin tidak masalah, konsumsi rutin setiap pagi, apalagi dalam jangka panjang, dapat menyebabkan masalah kesehatan yang jauh lebih serius dan secara tidak langsung memengaruhi vitalitas Anda.
Penggunaan teh jati Cina yang kronis dapat menyebabkan ketergantungan usus. Usus Anda akan menjadi malas dan tidak dapat berfungsi dengan baik tanpa stimulan eksternal. Ini bisa menyebabkan sembelit kronis yang lebih parah begitu Anda berhenti mengonsumsinya. Lebih parah lagi, penggunaan jangka panjang dapat merusak lapisan usus, mengganggu penyerapan nutrisi penting dari makanan Anda. Bayangkan, Anda makan makanan bergizi, tapi tubuh Anda tidak bisa menyerap vitamin, mineral, dan protein yang Anda butuhkan karena usus Anda rusak. Kekurangan nutrisi kronis dapat memengaruhi seluruh sistem tubuh Anda. Anda akan merasa lemas, mudah lelah, dan sistem endokrin Anda, termasuk produksi testosteron, bisa terganggu. Energi yang rendah dan nutrisi yang buruk tentu saja akan berdampak negatif pada gairah seksual dan kemampuan ereksi. Ereksi membutuhkan energi, nutrisi, dan aliran darah yang baik. Jika semua itu terganggu karena penggunaan teh jati Cina yang tidak bijaksana, maka vitalitas Anda pun akan ikut terancam. Selain itu, pencahar stimulan dapat menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit seperti kalium. Ketidakseimbangan elektrolit dapat menyebabkan kelemahan otot, kram, dan bahkan masalah jantung. Jantung yang tidak sehat berarti sirkulasi darah yang buruk yang lagi-lagi adalah resep untuk masalah ereksi. Jadi, meskipun teh jati Cina mungkin terlihat seperti solusi cepat untuk masalah pencernaan atau berat badan, penggunaan rutin di pagi hari bisa jadi bumerang yang menghancurkan vitalitas Anda secara perlahan. Alih-alih mencari jalan pintas, fokuslah pada diet kaya serat dari buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian, serta minum cukup air putih. Jika Anda membutuhkan bantuan pencernaan, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Ada banyak solusi alami yang lebih aman dan berkelanjutan untuk menjaga pencernaan Anda tetap sehat tanpa membahayakan vitalitas Anda. Nah, kita sudah membahas 5 jenis teh yang perlu Anda waspadai. Sekarang, mari kita gali lebih dalam lagi. Karena ada 2 jenis teh terakhir yang mungkin lebih sering Anda temui daripada yang Anda bayangkan. Dan potensi dampaknya tidak kalah penting. Sekarang, mari kita bicara tentang teh ke-6. Dan ini mungkin yang paling licik karena seringkali menyamar sebagai minuman kesehatan yang alami. Teh herbal, campuran tidak jelas, atau teh dengan klaim kesehatan yang bombastis tanpa daftar bahan yang transparan. Di pasar, baik online maupun offline, Anda akan menemukan banyak sekali produk teh herbal yang diklaim bisa menyembuhkan segala macam penyakit, termasuk meningkatkan vitalitas pria. Namun, banyak dari teh ini tidak memiliki regulasi yang ketat dan seringkali mengandung bahan-bahan yang tidak terdaftar, bahkan yang berbahaya. Bayangkan Anda membeli sebuah obat tanpa label bahan yang jelas, tanpa dosis yang direkomendasikan, dan tanpa tahu siapa yang memproduksinya. Anda tentu tidak akan melakukannya, bukan? Tapi dengan teh herbal, seringkali kita lebih mudah percaya pada klaim-klaim yang menggiurkan. Beberapa teh herbal semacam ini mungkin mengandung obat-obatan terlarang atau bahan kimia aktif yang tidak diizinkan untuk dicampur dengan produk konsumsi harian. Misalnya, beberapa produk herbal kuat yang dipasarkan sebagai teh mungkin mengandung sildenafil atau tadalafil, bahan aktif dalam obat disfungsi ereksi resep, dalam dosis yang tidak terkontrol atau bahkan melebihi batas aman. Mengonsumsi bahan kimia seperti ini tanpa pengawasan dokter bisa sangat berbahaya, terutama bagi pria di atas 60 tahun yang mungkin sudah memiliki kondisi kesehatan lain seperti penyakit jantung, tekanan darah tinggi, atau diabetes. Interaksi dengan obat-obatan yang Anda minum secara teratur bisa mematikan. Selain itu, bahkan jika tidak mengandung obat-obatan terlarang, beberapa teh herbal ini mungkin dicampur dengan tanaman yang memiliki efek hormonal yang tidak diinginkan atau yang dapat merusak organ seperti hati atau ginjal jika dikonsumsi secara rutin. Risiko lainnya adalah kontaminasi. Teh herbal yang diproduksi tanpa standar kebersihan yang ketat bisa terkontaminasi jamur, bakteri, pestisida, atau logam berat.
Bahan-bahan berbahaya ini tidak hanya dapat memicu reaksi alergi atau keracunan, tetapi juga secara perlahan merusak sistem tubuh Anda, termasuk sistem peredaran darah dan hormonal yang esensial untuk fungsi ereksi yang sehat. Jadi, nasihat saya adalah berhati-hatilah dengan teh herbal yang tidak memiliki izin edar jelas dari BPOM, tidak mencantumkan daftar bahan secara transparan, atau membuat klaim yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Jangan mempertaruhkan kesehatan dan vitalitas Anda untuk janji-janji kosong. Kesehatan adalah investasi jangka panjang, bukan hasil instan dari teh misterius. Pilihlah teh yang Anda tahu persis apa kandungannya, yang diproduksi oleh merek terpercaya, dan yang memiliki izin edar yang jelas. Jika Anda ingin mencari solusi herbal untuk vitalitas, selalu konsultasikan dengan dokter atau ahli herbal yang berpengalaman dan berlisensi. Jangan percaya begitu saja pada ramuan ajaib yang ditemukan di internet atau toko tanpa reputasi. Terakhir, mari kita bahas teh ketujuh, dan ini adalah sesuatu yang sangat umum di meja makan banyak keluarga di Indonesia. Teh kantong murahan atau teh instan yang sudah dicampur. Misalnya, teh tarik instan atau teh saset dengan krimer dan gula. Kita semua suka kepraktisan, tapi terkadang kepraktisan datang dengan harga yang mahal bagi kesehatan kita. Teh kantong murahan seringkali dibuat dari sisa-sisa daun teh berkualitas rendah atau debu teh yang mungkin tidak memiliki nutrisi antioksidan sebanyak teh daun utuh. Beberapa penelitian bahkan menemukan mikroplastik atau bahan kimia dari kantong teh itu sendiri bisa larut ke dalam minuman Anda. Meskipun dampaknya pada kesehatan ereksi belum sepenuhnya jelas, paparan mikroplastik dan bahan kimia dalam jangka panjang tentu bukan hal yang baik untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan, termasuk sistem hormonal dan peredaran darah. Namun, masalah yang jauh lebih besar adalah teh instan atau teh sahet yang sudah dicampur. Ini bukan sekedar teh, melainkan minuman manis yang menyamar sebagai teh. Bayangkan teh tarik instan atau teh jahe sahet yang Anda seduh dalam hitungan detik. Bahan utama di dalamnya seringkali bukan teh, melainkan gula, krimer nabati yang tinggi lemak jenuh tidak sehat, dan perisa buatan. Ini membawa kita kembali ke masalah utama yang kita bahas di awal, gula berlebihan. Teh instan ini bisa mengandung lebih banyak gula daripada minuman bersoda. Semua efek negatif gula yang kita bicarakan di awal, kerusakan pembuluh darah, resistensi insulin, peningkatan berat badan, penurunan testosteron, semuanya berlaku, bahkan lebih parah, dengan teh instan jenis ini. Anda mungkin berpikir Anda minum teh, tapi sebenarnya Anda sedang mengonsumsi bom gula yang pelan-pelan merusak vitalitas Anda dari dalam. Selain itu, kandungan bahan kimia dan pengawet dalam teh instan ini juga perlu diwaspadai. Tubuh kita dirancang untuk memproses makanan alami, bukan campuran bahan kimia kompleks. Beban yang diberikan pada hati dan ginjal untuk menyaring semua zat asing ini bisa sangat besar seiring waktu. Dan organ-organ vital ini juga berperan penting dalam keseimbangan hormon dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, alih-alih mengambil jalan pintas dengan teh kantong murahan atau teh instan penuh gula, investasikan sedikit waktu untuk menyeduh teh daun utuh yang berkualitas baik. Teh hitam, teh hijau, atau teh oolong tawar adalah pilihan yang sangat baik. Jika Anda menyukai rasa manis, coba tambahkan sedikit madu murni atau stevia alami, tapi gunakan secukupnya. Ingat, kesehatan ereksi bukan hanya tentang organ itu sendiri, tetapi tentang kesehatan pembuluh darah Anda, keseimbangan hormon Anda, dan kesehatan tubuh Anda secara keseluruhan. Kita telah membahas 7 jenis teh yang mungkin secara tidak sadar merusak vitalitas Anda, terutama bagi Anda yang berusia di atas 60 tahun. Mulai dari teh manis dengan gula berlebih, teh akar manis yang mengganggu hormon, teh peppermint dan rosella dengan potensi anti-androgenik, teh jati Cina yang merusak pencernaan dan nutrisi, hingga teh herbal tak jelas dan teh instan penuh bahan kimia.
Semua ini adalah cerminan bahwa apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita setiap hari memiliki dampak besar, bahkan pada aspek yang paling intim dalam hidup kita. Mungkin Anda merasa kewalahan atau bahkan sedikit terkejut dengan informasi ini. Tapi ingatlah, ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri atau merasa takut. Ini tentang memberdayakan diri Anda dengan pengetahuan. Perubahan kecil dalam kebiasaan minum teh di pagi hari bisa membawa dampak besar pada energi, kepercayaan diri, dan tentu saja vitalitas Anda. Bayangkan, dengan hanya mengganti jenis teh yang Anda minum, Anda bisa membuka kembali pintu menuju kehidupan intim yang lebih memuaskan dan penuh gairah. Jangan biarkan usia menjadi penghalang bagi kebahagiaan Anda. Tubuh kita memiliki kemampuan luar biasa untuk pulih dan beradaptasi jika kita memberinya apa yang dibutuhkan. Mulailah hari Anda dengan minuman yang mendukung, bukan menghambat, kesehatan Anda. Pilihlah teh tawar yang berkualitas, air lemon, atau infus jahe yang alami. Perubahan kecil ini adalah investasi terbaik untuk diri Anda di masa depan. Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Teh apa yang biasa Anda minum di pagi hari? Apakah Anda pernah merasakan dampaknya pada vitalitas Anda? Kami ingin mendengar cerita Anda. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, tolong berikan like dan bagikan kepada teman-teman Anda yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Dan tentu saja, jangan lupa untuk berlangganan channel ini agar Anda tidak ketinggalan tips-tips kesehatan bermanfaat lainnya. Ingatlah, hidup ini adalah hadiah, dan Anda layak untuk menjalaninya sepenuhnya dengan vitalitas dan gairah di setiap usia. Tetaplah semangat, jaga kesehatan, dan hiduplah yang terbaik. Sampai jumpa di video berikutnya.